Misalnya saya tidak ada headset yang dipakai mengandalkan laptop juga nih. Jadi eh, di kitab ya pertama sekali ya saya berterima kasih ya kepada Pak Pendeta Ferry sama Ibu Gembala juga atas kesempatan diberikan saya kesempatan untuk boleh sharing firman Tuhan dari kitab Hosea pasal yang pertama sampai yang keempat pada kesempatan ini dan saya akan menjelaskan dari apa yang saya sudah persiapkan untuk saya sharingkan di pertemuan kali ini ya. Dan di pasal yang pertama ya, di pasal yang pertama saya memilih ayat yang kedua. Nah, di sana dikatakan ya, di sana dikatakan ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Ya. Nah, jadi di sini aku melihat bahwa Lembaga Alkitab Indonesia telah memberikan judul perikop, yaitu keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Jadi memang Hosea ini khusus menggambarkan tentang keadaan umat Israel yang gagal untuk setia kepada Tuhan begitu. Gagal untuk setia kepada Tuhan. Jadi, nah perintah yang diberikan Tuhan kepada Hosea ya untuk mengawini seorang perempuan sundal, ya perempuan sundal dan dia mengawini perempuan sundal ini namanya adalah Gomer. Lalu Gomer ini memperanakkan ya melahirkan anak-anak. Jadi di sini dikatakan anak yang pertama itu namanya adalah Yisril ya, Yisril ya. Itu di ayat yang keempat. Nah, ini kayak secara khusus bahwa Yisril ini merupakan anak dari hasil dari hubungan antara Nabi Hosea dengan perempuan sundal yang bernama Gomer. Karena di sana ada tambahan kata melahirkan anak baginya begitu ya. Ya, ya melahirkan baginya seorang anak laki-laki begitu. Tetapi di dua anaknya yang lain itu tidak ada pakai kata melahirkan baginya. Jadi baginya itu nggak ada. Jadi bisa dimungkinkan bahwa uh, anak yang kedua dan ketiga ini belum tentu hasil hubungan dari Hosea dengan perempuan sundal ini yang bernama Gomer ini begitu. Jadi memang uh, Tuhan yang memberikan perintah kepada Nabi Hosea untuk mengawini perempuan sundal ini, ya, dan ini merupakan gambaran yang mengungkapkan sikap dan rencana Allah terhadap umat Israel. Jadi perempuan sundal merupakan tentang apa? Tentang sikap Israel yang telah menyimpang dari Allah. Sementara untuk kata sundal itu menggambarkan penyimpangan yang meliputi seluruh aspek kehidupan daripada umat Israel begitu. Dan di situ kan perempuan sundal yang bernama Gomer tadi memperanakkan anaknya yang pertama laki-laki diberi nama Yisrael. Ini menjadi suatu dan diberi nama Yisrael ini menjadi suatu pesan juga yang memiliki pengertian bahwa Allah akan menghukum Raja Yehu begitu. Lalu anak yang kedua lahir sebagai perempuan ya. Anak yang kedua sebagai anak perempuan lalu diberi nama Loruhama ya. Loruhama yang artinya tidak dikasihi ya, itu ada di ayat yang ke-6. Lalu si Gomer ini kembali melahirkan anak
seorang anak laki-laki, ya. Lalu diberi nama Lo-ami, yang artinya bukan umatku. Itu di ayat yang ke-9. Nah, ini merupakan nama-nama yang menggambarkan penolakan Allah terhadap umat Israel, secara khusus Israel Utara, ya, yaitu yang ibu kotanya Samaria. Nah, bahkan Allah tidak akan mengampuni mereka, seperti yang ditulis dalam ayat yang ke-6 tentang lo ruhama, ya. Tuhan tidak meng, uh, Tuhan tidak mengasihi mereka dan juga tidak akan mengampuni mereka, begitu. Oleh karena kedurhakaan mereka sudah keterlaluan banget, begitulah istilahnya, ya. Jadi bahkan kalau kita uh, istilahnya meninjau kembali dari kata yang lebih cocok untuk tidak mengampuni lagi, itu kata sederhananya itu adalah bahwa seluruh kasihnya Tuhan akan diambil dari umat Israel, begitu. Ya, jadi itu sudah suatu kondisi yang betul-betul di apa ya, di titik nadir kah, sudah di ujung tanduk, begitu, bertelur di ujung tanduk, begitu, nggak ada lagi harapan, nggak ada lagi keselamatan, karena sudah begitu geramnya Tuhan kepada orang Israel pada waktu itu. Tetapi pada akhirnya, ya, tetapi pada akhirnya bahwa pengampunan dan penyelamatan itu datang, ya, datang juga kepada bangsa Israel dan Yehuda, dan itu diungkapkan di ayat yang ke-10 sampai yang kedua sampai ayat yang ke-12, ya, bahwa kabar baik itu diungkapkan juga melalui perubahan nama dari anak-anak Nabi Hosea, yang tadinya Lo Ruhama menjadi Ruhama, yang artinya dikasihi, diampuni, begitu. Yang tadinya Lo Ami menjadi Ami, jadi lo-nya itu dihilangkan. Lo-nya itu seperti punya arti tidak, begitu. Tidak. Jadi tidaknya itu dihilangkan. Yang tinggal menjadi Ami, yaitu menjadi umat Tuhan. Dan Allah menjadi Allahnya Israel kembali, begitu. Nah, itu menjadi suatu apa ya? Menjadi suatu pertanda bagaimana Tuhan itu sekalipun dia marah banget kepada bangsa Israel yang durhaka itu, yang gagal setia kepada dia, tetapi di tengah dia melakukan murkanya, Tuhan itu selalu sekaligus menunjukkan kemurahannya di sana. Sehingga selalu ada di tengah kemurkaan Tuhan selalu terselip kemurahannya, pengharapan akan kembalinya Tuhan akan mengasihi orang-orang yang berdosa, begitu. Nah, saudaraku, bahwa apa yang digambarkan dalam kitab Hosea pasal yang pertama ini sebenarnya ini merupakan gambaran daripada seluruh umat manusia di hadapan Tuhan, bukan hanya orang Israel. Memang yang secara letterlek yang digambarkan orang durhaka, gagal setia kepada Tuhan itu adalah umat Israel. Tetapi sesungguhnya lebih dari itu, bahwa semua umat manusia sebenarnya gagal untuk setia kepada Tuhan, ya. Dan sebenarnya kita semua ini pantas dihukum oleh karena dosa-dosa kita. Tetapi, nah itu dia, bahwa Tuhan itu penuh kasih dan setia, penuh kemurahan, ya, sehingga dia selalu mengupayakan keselamatan kepada manusia yang berdosa. Dan bahkan Allah telah menyatakan bukti kasihnya kepada kita di tengah manusia yang semakin menjadi-jadi durhaka kepada dia. Tuhan mengirim anaknya, yaitu Yesus Kristus, menjadi manusia. Dia sama seperti kita, tujuannya hanya satu, untuk menjadi korban menebus kita dari dosa. Sehingga yang tadinya kita orang-orang yang dimurkai, ya, tapi kini kita telah beroleh kasih karunia
oleh karena cinta kasih Tuhan kepada kita melalui iman kita kepada Kristus, maka kita akan hidup di dalam kasih Tuhan, di dalam berkat Tuhan yang melimpah. Begitu sih kalau di ayat yang pertamanya, di pasal yang pertama. Nah, sementara untuk pasal yang kedua, saya memilih ayat yang keempat. Di sana dikatakan sebab ibu mereka telah menjadi sundal. Dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh. Sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Begitu. Jadi apa yang dijelaskan di sini, ini merupakan kayak macam apa namanya? Apa yang kita melihat sekarang dari apa namanya? Bukti-bukti seseorang itu kaya atau apa yang orang zaman sekarang itu mengejarnya. Mungkin kalau sekarang itu mungkin punya rumah, punya mobil, punya apa ya? Ya punya properti-properti yang mewah yang menunjukkan bahwa dia itu makmur begitu ya. Jadi si Gomer ini tadi, si perempuan sundal ini, dia merasa bahwa apa yang dia miliki, segala hal yang baik yang dia miliki, itu dia berpikir bahwa itu dia dapatkan dari selingkuhan-selingkuhannya begitu. Padahal sebenarnya Hosea sendirilah yang memberikan semua apa yang dia bisa menikmati begitu. Nah, di sini kan hubungan Allah dengan Israel digambarkan sebagai suami istri. Nah, hal ini tidak hanya merupakan penegasan tentang kepemilikan mutlak Allah atas Israel, tetapi sekaligus menegaskan tentang perselingkuhan Israel dengan kekasih lain, yaitu dewa-dewa Kanaan, ya, Allah-Allah palsu. Nah, umat Israel itu menganggap bahwa kelimpahan hasil pertanian, hasil peternakan itu berasal dari dewa-dewa yang mereka sembah, yang mereka kenal dari bangsa-bangsa Kanaan begitu ya, dari bangsa Kanaan, yaitu dewa Baal. Mereka tidak menyadari bahwa uh, semua hasil yang mereka dapatkan itu berasal dari suami mereka yang sesungguhnya, yaitu Allah Israel, Yahweh. Nah, karena itu sebenarnya sangat pantaslah, ya, sangat pantaslah Allah akan mengambil semua apa yang mereka miliki. Karena sebenarnya Allah sendirilah yang memberikan kepada mereka. Tetapi mereka menganggap bahwa itu pemberian daripada Allah yang bukan Allah itu, begitu ya. Jadi dari sesembahan Baal mereka itu, gitu. Sehingga memang Tuhan itu sangat marah sekali. Dan penghukuman itu bertujuan sebenarnya untuk menghajar agar umat itu betul-betul menyadari dosa-dosa yang mereka perbuat. Nah, tetapi kita melihat bahwa mereka tidak insaf begitu, tidak mau sadar, tidak mau bertobat. Nah, pada pasal 2 ini tampak lagi bahwa kasih Allah yang melampaui segala akal, Allah tidak hanya sabar tetapi juga kembali berinisiatif ya, menyelamatkan umatnya. Ya, itu di ayat yang ke-13 bahwa Allah di sana kembali mengembalikan istilahnya hendak membawa mereka ke padang gurun untuk maksud menenangkan hati mereka. Ya, karena akan tiba nanti waktunya mereka akan dipulihkan kembali baik hubungan umatnya dengan Allah sendiri maupun dengan kehidupan perekonomian mereka, kemakmuran mereka begitu. Nah, Allah mau memulihkan kembali hubungan suami istri yang langgeng dan ideal seperti yang pernah terjadi dahulu begitu. Itu tertuang di ayat yang ke-15, 17, 19 ya. Nah, ketika itu umat Israel belum tergoda untuk mengikuti kekasih-kekasih lain. Tetapi di zamannya Hosea, umat Israel itu sudah mengikuti kekasih-kekasih lain dengan begitu rupa, dengan penuh semangat begitu, dan sampai menganggap bahwa sudah nonsen dengan Allah Yahweh begitu, yang Allah yang menjamin kehidupan mereka itu mereka anggap Allah Baal begitu. Nah, itu yang Tuhan ingin uh,
menggiring mereka untuk kembali sadar ya, supaya mereka boleh kembali seperti uh, nenek moyang mereka yang semula ada kalanya nenek moyang mereka itu kan taat kepada Tuhan begitu. Jadi Tuhan ingin uh, mengajak bangsa Israel untuk boleh kembali kepada Dia begitu. Nah, tindakan Allah ini selain menunjukkan bahwa Allah kembali mengasihi Israel, juga harapan agar umat Israel itu mengenal Tuhan dengan baik. Mengenal Tuhan merupakan inti iman Israel. Ya. Mengenal berarti mengenal secara intim. Jadi tidak hanya sekedar tahu tentang Tuhan itu pernah menyelamatkan mereka dari tanah perbudakan, menuntun mereka di padang gurun, menuju tanah perjanjian begitu. Tidak, tetapi melainkan Tuhan ingin supaya umat itu betul-betul mengenal Yahweh itu dengan begitu rupa, dengan baik, dengan benar, dan uh, mengasihi Dia begitu. Nah, jadi itu artinya bahwa umat itu juga harus bersedia menjalankan kehendak Allah dalam kehidupan mereka, dan pemulihan hubungan itu akan meliputi pemberian kembali kelimpahan yang pernah mereka terima di tanah Kanaan. Itu tertuang di ayat yang ke-14 ya. Nah, kita semua umat Allah juga diajak ya untuk mengenang kembali kasih Allah kepada kita. Jadi, tatkala kita mengalami kejatuhan, kita undur dari Tuhan begitu, misalkan menjauh daripada Tuhan, maka kalau kalau suatu waktu kita terkondisikan digiring Tuhan untuk kita boleh kembali merenungkan cinta kasih Tuhan yang pernah kita alami di waktu sebelumnya, itu merupakan suatu anugerah bagi kita untuk boleh kita kembali menyingsingkan lengan baju, kita melangkah mengejar panggilan surga, mengejar kehendak Tuhan kembali di setiap kehidupan kita, di setiap kesempatan hidup kita begitu. Nah, sementara untuk pasal yang ketiga, mungkin aku sudah terlalu panjang ya. Pasal yang ketiga, saya tertarik di ayat yang pertama, di sana dikatakan berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah lain dan menyukai kue kismis. Nah, sama dengan pasal yang pertama, pasal ini bukanlah sebuah rekonstruksi riwayat daripada Hosea, melainkan sebuah gambaran tentang berita pengampunan yang akan diterima oleh Israel begitu. Nah, pada pasal-pasal sebelumnya memang kita memperoleh penjelasan tentang perselingkuhan Israel dengan kekasih-kekasih, yaitu Allah Baal, sesembahan orang Kanaan tadi, ilah-ilah palsu tadi. Nah, dalam pasal ini bahwa perselingkuhan itu digambarkan sebagai perempuan yang suka bersundal dan berzina. Nah, perintah Allah kepada Hosea untuk mengawini lagi istrinya itu tadi, ya, itu merupakan tindakan yang tidak hanya mengibaratkan kasih Tuhan kepada Israel, tetapi juga tindakan penebusan. Penebusan Allah terhadap Israel itu tampak sekali ketika Hosea menebus istrinya dengan harga 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Ya. Jadi memang luar biasa ini Gomer ya. Gomer dia yang sudah diambil pada waktu pertama, dia sudah status perempuan sundal, dijadikan istri oleh Nabi Hosea, tetapi dia bersundal lagi, pergi lagi bersundal begitu. Tetapi Tuhan menyuruh kembali untuk Hosea mengambil kembali begitu, sekalipun dia sudah pergi begitu ya. Ya, memang luar biasa sekali persundalan daripada Gomer tadi. Nah, kita nggak perlu tahu apakah Gomer itu betul-betul istilahnya dikondisikan oleh Allah sehingga melakukan persundalan yang begitu rupa begitu ya, untuk menunjukkan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas kepada bangsa Israel betapa mereka telah bersundal terhadap dia begitu. Kita tidak perlu tahu itu,
Tapi di sini intinya bahwa Tuhan begitu rupa untuk kembali mengasihi bangsa Israel, sekalipun dia memang sudah sangat geram terhadap bangsa Israel oleh karena persundalan mereka begitu. Karena berulang kali mereka bersundal begitu. Jadi Hosea itu membeli kembali istrinya, mungkin dari seorang majikan yang memperbudak dia, ya, atau dari suatu kuil Baal, tempat banyak di sana pelacur-pelacur bakti yang bermaksud merangsang kegiatan dewa kesuburan untuk menurunkan hujan. Nah, dalam kebiasaan Israel, penebusan yang bersifat sosial ini di kalangan umat Allah dilihat sebagai wujud dari anugerah dan kasih Allah atas umatnya. Karena itu, tindakan ibarat yang dilakukan Hosea ini sangat kental berkaitan dengan penebusan Allah atas Israel. Nah, di ayat yang kelima, Israel kini menantikan masa-masa yang penuh damai sejahtera. Ini tidak uh, ini tidak hanya ini artinya bahwa bangsa Israel itu lagi menantikan akan keselamatan yang akan datang yang akan dibawa oleh seorang Mesianis begitu ya. Dan itu akan digenapi di dalam Yesus Kristus. Dan itulah sebabnya mestinya selama masa penantian akan kedatangan Mesianis itu, maka bangsa Israel itu mereka itu semestinya harus mereka lebih banyak merenungkan kembali akan pelanggaran dan dosa-dosa mereka, untuk mereka boleh kembali berbalik kepada Allah, mengikuti Tuhan kembali sebagaimana mestinya begitu. Nah, demikian juga halnya dengan kita begitu, di mana kita orang-orang yang sudah mengenal kasih Allah, kita sudah mengetahui bagaimana Tuhan mencintai kita, bagaimana Tuhan menebus kita dari keberdosaan kita, kedurhakaan kita melalui darah Kristus yang tercurah di kayu salib di Bukit Golgota. Nah, kita harus betul-betul di tengah di mana Tuhan memberikan kesempatan untuk kita menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Nah, di kesempatan ini kita harus betul-betul merenungkan akan kasih Tuhan dan mengoreksi diri kita, karena zaman sekarang di mana penantian kita akan kedatangan Tuhan Yesus ya kali yang kedua, ini merupakan kesempatan untuk kita bertobat dari segala dosa-dosa kita, untuk kita boleh terus mengalami perubahan untuk semakin serupa dengan Kristus, sehingga kalau nanti Tuhan Yesus datang, kita boleh Tuhan Yesus temukan kita memiliki karakter yang sama seperti Dia begitu, dan kita siap untuk diangkat ke surga. Nah, sementara untuk pasal yang keempat, saya pilih ayat yang pertama, tapi juga ada nanti ayat yang keenam dan juga ayat yang ke-14. Nah, di ayat yang pertama ini dikatakan, dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Nah, judul perikop di pasal ini, LAI memberikan perikopnya menentang imam dan bangsa yang tidak setia. Ya. Jadi ungkapan pada ayat yang pertama ini merupakan ungkapan kunci ya dan sentral dalam pemberitaan Hosea tentang betapa dan hebatnya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Untuk semua yang Israel lakukan, Allah akan bertindak bukan sebagai suami tetapi sebagai hakim yang akan mengadili mereka. Dalam hal ini Allah tidak hanya mengadukan orang Israel tetapi juga para imam-imamnya dan para nabi-nabi yang palsu di sana, menuntut mereka. Dan para imam dan para nabi ternyata tidak menjalankannya,
menjalankan tugas mereka, panggilan mereka secara semestinya, melainkan mereka malah menjadikan itu sebagai satu ladang untuk mereka boleh mendapatkan materi, untuk mendapatkan segala apa yang diinginkan oleh sebuah ambisi manusia, oleh hasrat manusia, begitu, hasrat kedagingan, begitu. Nah, sehingga Tuhan itu memang sangat marah kepada mereka. Bahkan di ayat yang ke-6 itu Hosea melihat bahwa pejabat-pejabat agama lah atau imam-imam lah yang mempelopori sikap menolak pengenalan akan Allah. Ya. Nah, kata menolak berasal dari kata Ibrani yada yang berarti menolak persekutuan yang intim dengan Allah dan berselingkuh dengan ilah-ilah lain. Nah, karena mungkin mereka imam-imam itu melihat bahwa dengan cara demikian maka imam-imam itu bisa memperdaya umat itu untuk mereka bisa mendapatkan materi yang lebih banyak begitu. Kita bisa melihat kembali ya sejarah gereja bagaimana di zaman Katolik apa namanya sebelum ada protes Martin Luther ya bagaimana para imam-imam, para uskup dan juga paus pemimpin tertinggi gereja pada waktu itu membuat suatu apa namanya ya suatu ajaran yang menyelewengkan pengenalan umat akan Allah begitu. Tapi dengan cara kalau kita menelusuri, kita melihat bahwa cara-cara demikian dibuat oleh imam-imam untuk memperkaya diri mereka begitu, untuk mengumpulkan sebanyak mungkin uang, ya kan? Karena kita bisa melihatnya dari penjualan surat pengampunan dosa begitu kan. Bagaimana surat pengampunan dosa itu dijual kepada umat ya sehingga umat itu datang ke gereja membawa uang sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan surat itu. Nah uang itu kemana? Pastilah sama uskup itu ya kan. Yang walaupun pada waktu itu memang tujuan dibuatnya surat pengampunan dosa itu untuk mengumpulkan dana membangun gereja Basilika di Vatikan ya, gereja Santo Petrus di Vatikan begitu. Tapi itu sudah sangat menyesatkan pengenalan umat akan Allah begitu. Nah, saudara, dalam hal ini kita tidak boleh berpikir bahwa kita tidak dapat terjebak dalam lingkaran dosa yang seperti ini ya, seperti yang imam-imam lakukan ya. Ingat bahwa dalam perjanjian baru kita disebut sebagai imamat yang rajani. Kita menjadi imam ya. Imam. Kita ini menjadi imam. Setidaknya nanti kelak ya bagi kita mungkin yang masih muda, yang belum menikah, belum punya anak, ya nanti kalau kita udah menikah, kita nanti bisa jadi imam untuk anak-anak kita gitu. Jadi jangan sampai kita tidak melakukan suatu tuntunan yang benar. Jangan sampai kita melalaikan tugas kita sebagai imam bagi anak-anak kita, sehingga membuat anak-anak kita itu kelak tidak memiliki pengenalan akan Allah yang benar. Jadi di ayat 6 itu dikatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi anak-anak kita atau orang-orang yang di bawah naungan kita, itu mereka akan binasa kalau kita tidak memberikan suatu didikan akan pengenalan Allah yang benar. Untuk itu, ini menjadi perhatian kita sebagai orang-orang percaya untuk kita selalu mengingat bahwa kita sebagai imam ya baik itu di keluarga kita ya ataupun bagi kita yang pendeta begitu kita sebagai imam kita harus memberikan pengajaran akan pengenalan umat ya akan pengenalan Allah kepada umat ya dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak, mereka akan binasa dan bahkan kita juga akan dituntut oleh Allah karena kita telah mengabaikan banyak hal yang mengabaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Jadi Allah tidak tinggal diam melihat sikap penolakan umat terhadap dirinya. Allah tidak hanya menghakimi, tetapi juga menghakimi rakyat Israel dan para pejabat agama akan mendapat hukuman yang sama dari Allah. Jadi
para imam-imam pada waktu itu dihukum oleh Allah, dan tentu kita sekarang sebagai imamat yang rajani, imam-imam bagi orang-orang di sekitar kita, di rumah kita akan mendapat hukuman juga kalau kita tidak menjalankan tugas kita sebagaimana mestinya. Nah, terakhir di ayat yang ke-14, di sana dikatakan ya, umat yang tidak berpengertian, itu frasa yang terakhir di ayat 14, umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Ya, bayangkan kalau kita tidak punya pengertian itu akan pengenalan akan Tuhan yang benar, maka kita akan runtuh. Nah, oleh karena itu, sebagai umat Tuhan, mari kita selalu ya merelakan diri ya untuk diajar. Mari kita untuk terus bersemangat ya mengikuti apa namanya pelajaran-pelajaran tentang iman percaya kita. Seperti pada komunitas ini RBF ini menjadi suatu komunitas yang sangat baik sekali untuk kita memiliki pengertian yang boleh terus bertumbuh sehingga kita menjadi umat yang kuat yang tidak akan runtuh oleh karena pengertian kita yang benar akan firman Tuhan, kehendak Tuhan. Barangkali itu saja dari saya. Terima kasih. Sudah terlalu panjang kali ya. Iya, amin. Terima kasih Ya. Pak Romen ya atas penjelasannya yang sangat-sangat lengkap. Jadi kita banyak belajar hari ini dan lanjut untuk pasal ke-5 sampai pasal ke-8. Silakan Bang Alex. Oke, terima kasih. Tadi Pak Romen sudah jelaskan ya semuanya dengan jelas untuk kita semua. Jadi saya hanya tambahkan sedikit tentang pasal 5 sampai pasal yang ke-8. Jadi bangsa Israel semakin, kalau kita baca ke nanti pasal 5 dan seterusnya, hidupnya semakin merosot gitu ya, moralnya semakin jelek ya, semakin lebih percaya kepada penyembahan berhala. Jadi pada waktu itu di sini bangsa Israel masih dalam posisi yang jaya, posisi yang berkecukupan di bawah kepemimpinan Yerobeam II. Jadi mereka seolah-olah tidak butuh Allah ya. Mereka seolah-olah tidak butuh Yahweh karena mereka punya aliansi politik Asyur dan Mesir ya, sehingga akhirnya mereka menyombongkan hal itu dan mereka jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala yang lebih dalam lagi. Sehingga tadi kalau di pasal yang ke-5 saya tertegur itu ditujukan kepada seluruh imam, seluruh raja ya, bahwa mereka lah yang mengakibatkan kekacauan ini ya, karena para pemimpinnya tidak membawa bangsa Israel untuk lebih dekat lagi kepada Allah. Justru para pemimpinnya beraliansi kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah Israel dan hidup mereka menjadi sangat buruk dan moralnya semakin jatuh, semakin turun. Sehingga di pasal 5 ayat 4, perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah. Sebab roh perzinahan ada di antara mereka dan mereka tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Yahweh. Bahwa roh Allah sudah tidak ada lagi pada mereka. Sehingga perbuatan mereka begitu jahat di mata Tuhan dan sampai mereka tidak mengenal Tuhan. Jadi hanya pengetahuan saya saja ya, makanya di sini bawa korban kambing ya, bawa sapi untuk mencari Tuhan, tetapi hatinya itu nggak mau untuk menjumpai Tuhan, hanya untuk formalitas saja ya. Sama seperti misalkan kita pergi ke gereja, ya hanya datang, hanya mau ketemu dengan orang atau hanya mau pelayanan, habis itu pulang dan kembali ke kehidupan yang lama. Bukan terus mencari Tuhan di sepanjang minggu. Jadi biasanya hanya suka hari Minggu, disitulah dia bertobat, tapi Senin sampai Sabtu justru kembali lagi ke kehidupan yang lama. Harusnya sebagai anak Tuhan kita dari Minggu sampai ke Minggu hidup di dalam kekudusan bersama dengan Allah. Makanya setelah kebobrokan moral itu sangat buruk, maka Allah menghukum mereka ya. Maka Allah melalui nabinya Hosea
bilang kepada bangsa Israel, aku akan pergi pulang ke tempatku. Pasal 5 ayat 15, sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Sepertinya Tuhan ingin menghukum orang Israel sampai nanti mereka mau mengakuinya. Sama seperti 1 Yohanes 1 ayat 9 sampai 10 ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil dan seterusnya. Sampai nanti mereka mengaku bahwa yang harus diandalkan mereka adalah Tuhan di dalam pembuangan nanti ya, sampai mereka dihancurkan. Karena mereka berpikir bagaimana mungkin kerajaanku yang lagi berkobar, yang lagi berkembang maju, bagaimana mungkin bisa hancur. Dalam pikirannya seperti itu. Tetapi di Hosea 6 Allah Israel menunjukkan kasihnya ya. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan Allah akan Allah lebih daripada korban bakar-bakaran. Allah yang mau menghukum, tetapi Allah juga lah yang mengasihi kita. Ya kan, pasal 6 ayat yang kedua, ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Ada secerca harapan setelah 2 hari, pada hari yang ketiga ya, dia akan membangkitkan tiga. Ada secerca harapan, ada masa tertentu mereka akan dibuang ke Israel, tetapi masih ada dibuang ke tanah penjajahan, dibuang ke Babel, tetapi masih ada secerca harapan bahwa pada hari yang ketiga atau masa tertentu mereka akan kembali lagi ke tanah perjanjian, kembali lagi bersekutu dengan Tuhan. Ya, karena kasih setia Tuhan yang luar biasa, sehingga kesalahan mereka pun tetap diampuni, tetapi harus tetap ada penghukuman. Allah tidak meninggalkan umatnya, justru dia menghajar umatnya untuk menjadi umat yang bertumbuh, ya, semakin mengandalkan Tuhan. Tetapi di sini di Hosea 6 ada perikop Efraim tidak mau bertobat. Begitu jahatnya suku Efraim ya, sehingga di antara kaum Israel telah kulihat-lihat El yang mengerikan. Di sana ada Efraim bersundal ya, dan Israel telah menajiskan diri. Jadi Efraim ini telah melakukan persundalan dengan dunia ini, dengan dewa-dewa mereka. Ya, seperti pernikahannya Hosea dan Gomer tadi, ketika bersundal maka akan melahirkan 3 anak tadi ya, Yezriel, Lo-Ami sama Lo-Rahuma. Tadi sudah dijelaskan ya. Yezriel ketika melakukan persundalan maka Allah akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Allah akan menghancurkan Israel. Setelah itu ada Lo-Ruhama, bahwa Allah tidak akan menyayangi kaum Israel lagi. Setelah itu ada Lo-Ami, sebab umat Israel bukan jadi umat Allah lagi. Ada 3 hal yang terjadi ketika Efraim mulai bersundal, sama seperti ada ketiga anak yang terjadi ketika di dalam pernikahan Hosea dan Gomer. Seperti itu. Makanya nanti ketika kita baca bahwa sudah terlihat kan, Allah akan menghancurkan pemerintahan kaum Israel. Nanti dia akan dihancurkan oleh Asyur, ya. Dan aku tidak menyayangi lagi kaum Israel. Ya, nanti dalam pembacaan pasti ada kata-kata seperti ini. Dan Lo-Ami, kamu bukanlah umatku lagi. Tetapi setelah pengharapan ada satu secerca harapan lagi, bahwa di pasal yang kedua 22 ayat 21 sampai 22 ya. Lo-Ami berubah jadi Ami, Lo-Rahuma berubah jadi Rahuma, bahwa Allah akan menyayangi Israel lagi, bahwa Allah akan menjadikan Israel umatnya lagi setelah melalui penghukuman, melalui pembuangan ke dalam Babel. Jadi setelah itu di pasal yang ke-7 sampai yang ke-8 yang hari ini kita baca, bagaimana Hosea terus melakukan kritik, melakukan koreksi kepada orang-orang Israel ya, karena mereka tadi ya
pada yang pasal yang kelima ya. Ia bersekutu dengan para pencemooh. Ya, jadi Israel ini bersekutu dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sehingga batin mereka seperti dapur perapian, hati mereka menyala-nyala, pada waktu pagi menyala kembali seperti api yang menjilat. Mereka sudah panas dan seterusnya. Habis dimakan hakim dan jadi semakin merosot lagi. Dan pasal yang ke-8 telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Kelihatannya rotinya enak dipanggang, tapi yang matang hanya bagian bawah, bagian atasnya tidak matang. Karena tidak pernah melibatkan kuasa Tuhan, tidak pernah melibatkan Allah dalam hidup mereka, sehingga mereka hanya berfokus kepada dunia, bersundal kepada dunia untuk mendapatkan ketenangan yang palsu selama kehidupan mereka. Ya, Efraim telah menjadi tolol, tidak berakal dengan memanggil kepada Mesir. Sangat buruk ya ketika kita mengandalkan Mesir, ketika kita mengandalkan dunia, dan ketika kita beraliansi, beroposisi dengan dunia yang jahat ini. Karena sudah melarikan diri daripada Tuhan, ayat yang ke-13. Binasalah mereka, sebab mereka memberontak terhadap aku ini mau menebus mereka, tetapi mereka berdosa terhadap aku. Jadi begitu kejamnya umat Israel ini, sehingga Allah pun melakukan penghukuman kepada mereka. Jadi sangat sedih ya, bagaimana Allah yang begitu mengasihi orang Israel, tetapi dia menyia-nyiakan kasih Allah yang besar ini. Sehingga nanti di Hosea ke-8, keruntuhan Israel sebagai akibat kedurhakaannya. Ya, jadi setelah melalui kemerosotan, melalui setiap kehidupan itu, terjadilah keruntuhan Israel tadi. Ya, itu karena kedurhakaannya dia, karena keberkhianatannya dia, tidak lagi memegang Allah sebagai Tuhan mereka. Mereka justru membuat berhala-hala bagi diri mereka sendiri ya. Jadi di pasal 8 yang hari ini kita baca, itu ayat 14, Israel telah melupakan pembuatnya dan telah mendirikan istana-istana. Yehuda telah memperbanyak kota-kota yang berkubu, tetapi aku akan melepas api ke dalam kota-kota mereka, sehingga puri mereka dimakan habis. Ya. Jadi bagaimana Israel tadi melupakan Allah, makanya konsekuensinya adalah ya akan dihancurkan. Dan untuk sekarang, apakah nubuatan ini masih berlaku? Ya, atau apakah kritikan-kritikan ini masih berlaku? Ya, masih berlaku ya. Kita harus berpikir bahwa ini bukan hanya untuk bangsa Israel pada waktu itu, tetapi ini justru juga bisa terjadi kepada kita. Ya, kalau kita misalkan Israel telah melupakan pembuatnya, kalau kita pun telah melupakan pembuat kita, bahwa kita mendirikan istana Yehuda, bahwa di dalam hati kita penuh dengan berhala-berhala dunia yang begitu jahat ini, ya pastilah keruntuhan itu akan terjadi. Ya, jadi nanti judulnya Israel ini bisa diibaratkan seperti nama kita sendiri ya. Keruntuhan Alex sebagai akibat kedurhakaan Alex gitu ya. Ketika durhaka ya pasti akan ada keruntuhan. Makanya setelah membaca ini, bagaimana respon kita? Apakah kita masih mau hanya hanya datang ke gereja ketika hari Minggu, berdoa, pujian, persembahan, pulang, terus kembali ke hidup yang lama, atau kita mau terus berjuang ketika di dalam ibadah kita adalah dari hari Minggu sampai hari Minggu. Jadi penuh dengan 7 hari beribadah dengan Tuhan, dan sikap hidup kita harus menunjukkan bagaimana ketika kita ibadah di dalam rumah Tuhan. Makanya keruntuhan atau pencobaan-pencobaan yang akan kita alami ke depannya, ujian-ujian yang akan kita alami, kita bisa mengandalkan Tuhan Yesus Kristus, bukan lagi mengandalkan dunia, atau bukan lagi mengandalkan hal-hal yang seolah-olah membuat kita aman ya, padahal itu rasa aman yang palsu. Kita punya rasa aman yang jelas, rasa aman yang sangat baik, yaitu hidup bersama dengan Kristus Yesus dengan tuntunan Roh Kudusnya. Mungkin
itu saja yang bisa saya sharingkan pada malam hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Alek atas penjelasannya dari Hosea 5-8 ya. Semakin diperlengkapi kita malam hari ini. Amin. Siapa yang terberkati hari ini? Nggak ada suaranya. Amin ya Bu ya. Baik, puji Tuhan kita semua merasa terberkati pada malam hari ini. Jadi kita terus makin semangat belajar firman Tuhan, terus makin menggali apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap semangat dalam Tuhan. Sampai jumpa minggu depan ya. Jadi kita langsung tutup di dalam doa. Kita juga akan doakan Pak Ferry yang saat ini tadi